Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Senang rasanya kembali bertemu dengan sahabat delegasi bersama saya Maruli Agus Salim. Lebih kurang 45 menit ke depan akan memandu dialog interaktif media delegasi Horas Medan, edisi Selasa 5 Desember 2022. Topik kita kali ini adalah mengurai nasib Danau Toba jelang revalidasi UNESCO. Antara kecemasan, persiapan, dan harapan. Tonton videonya di Horas Medan pada kanal YouTube Delegasi Media. Tentunya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar informasi ini sampai ke rekan kita secara publik. Jadwalnya Mei 2023 tim asesor UNESCO dan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dengan Toba Caldera UNESCO Global Geopark TCUGG akan melakukan kunjungan untuk revalidasi kawasan Danau Toba pada Mei 2023. Masyarakat tentunya mau tahu sejauh mana kesiapan kawasan Danau Toba sebagai kawasan wisata yang mendunia. Bersama kita telah hadir Bapak Dr. Wilmar Eliezer Simanjorang atau akrabnya Wilmar E. Simanjorang, Koordinator Divisi Education Research and Development Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark Sumatera Utara, sekaligus pemerhati lingkungan. Apa kabar Pak Wilmar? Baik, terima kasih. Juga telah hadir Bapak Dr. Randus Unggul Sitanggang MSI, Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Utara yang matang pengalaman sebagai birokrat kepariwisataan. Apa kabar Pak Unggul? Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik Pak Maruli, semoga Danau Toba semakin menggairahkan untuk kebutuhan dan kemakmuran masyarakat Danau Toba ke depan. Horas Medan. Dialog interaktif ini juga diikuti oleh adik-adik dari mahasiswa, warga yang sangat peduli dengan kawasan Danau Toba. Tentunya ini nanti akan lebih menarik jika forum ini dihiasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh audien kita nanti. Baik, kita ke Pak Wilmar terlebih dahulu, bahwa dari sudut pandang Bapak, apakah mayoritas masyarakat di kawasan Danau Toba sudah memahami secara utuh fungsi geopark? Jangan-jangan banyak yang belum paham karena sosialisasi yang kurang maksimal. Bagaimana menurut Pak Wilmar? Terima kasih, pertanyaan yang menarik. Jadi masyarakat ini bisa kita bagi dua. Satu yang disebut dengan stakeholder itu ada dua, yaitu pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan. Kita berbicara dulu pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan itu siapa? Seperti kita tahu kenapa geopark itu. Geopark adalah disadarinya sekarang industri-industri di seluruh dunia tidak membawa kemaslahatan atau kesejahteraan bagi umat manusia. Dengan demikian di dalam program-program dunia yang selalu termasuk iklim perubahan iklim, termasuk pembangunan berkelanjutan, maka salah satu pilihan sekarang ini berbondong-bondong di seluruh dunia adalah pembangunan berbasis geopark. Kenapa? Seperti kemukakan tadi, sumber daya alam sudah sangat terbatas, maka diharapkan dengan geopark, yaitu suatu kawasan yang dimiliki oleh negara ataupun desa, kecamatan, kabupaten, atau bahkan lintas ke negara, ada suatu potensi di sana yang merupakan warisan. Bukan hanya warisan lokal, tetapi juga warisan dunia. Dengan demikian, kalau ini dirawat dengan bagus, seperti dikatakan dalam paradigma geopark, memuliakan bumi dan mensejahterakan masyarakat. Di situ kelebihannya.
Jadi sangatlah suatu realistis apabila apa yang ada di dunia yang kita katakanlah dunia yang ini diterjemahkan menjadi suatu untuk kemuliaan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, maka salah satu adalah geopark. Apa itu geopark? Geopark adalah suatu peristiwa alam yang terjadi sehingga dengan peristiwa alam itu kita memiliki yang disebut dengan keanekaragaman lingkungan, keanekaragaman hayati, keanekaragaman budaya. Jadi semua keanekaragaman lingkungan ini atau disebut dengan geologi diversity ini harus dikaitkan bagaimana ini kaitannya dengan keanekaragaman budaya. Nah, kenapa? Dengan demikian maka taulah bahwa ini adalah milik kita yang harus kita konservasi, kita rawat. Lalu setelah kita konservasi bagaimana? Itulah pertanyaan dari redaksi delegasi yang tadi. Itu harus kita sosialisasikan melalui pendidikan kepada masyarakat luas, termasuk pemegang kepentingan dan pemegang kebijakan, bahwa ini adalah kesejahteraan masyarakat kalau kita kelola dengan baik. Nah, jadi pertanyaan yang timbul memang di masyarakat, apakah semua sudah tahu tentang ini? Menurut hemat kami, jangankan masyarakat luas, pemerintah di kawasan Danau Toba ini, mulai dari pemerintah yang paling bawah, kepala desa, camat, bupati, belum tentu tahu mengerti sebenarnya apa hakikat daripada Toba Kaldera UNESCO Global Geopark yang padahal sudah ada disepakati oleh para bupati di kawasan ini. 7 bupati kawasan ini disaksikan oleh Gubernur Sumatera Utara, disaksikan oleh Menteri Pariwisata. Sudah ada kesepakatan membangun kawasan Danau Toba ini berbasis geopark. Nah, oleh karena itu sebenarnya harus mulai dari 2013 ini sebenarnya sudah waktunya bahwa khususnya pemerintah, khususnya lembaga-lembaga yang bergerak dalam lingkungan tahu bahwa pembangunan berbasis geopark ini adalah salah satu pilihan yang jitu untuk kita aminkan dalam membangun kawasan Danau Toba. Kita sinkronkan dengan pembangunan sekarang dari pusat, yaitu super destinasi prioritas. Jadi yang paling menarik dari geopark ialah dia adalah yang disebut dari bawah ke atas, bottom up, top down. Ini berbeda dengan dari lembaga-lembaga lain seperti Badan Otorita Danau Toba. Nah, oleh karena itu menurut hemat kami sekarang, karena tidak begitu kencang, walaupun kita sudah dikasih UNESCO gelar menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark, di pemerintahan juga menurut hemat kami belum menjiwai apa hakikat pembangunan berbasis geopark ini. Belum tahu, apalagi masyarakat luas, hanya beberapa yang pernah dan juga yang pernah mendengar, pernah melihat, itu barangkali yang masih terbatas kita katakan yang mengetahui tentang apa itu geopark. Begitu menurut pengamatan saya dan pengalaman saya keliling-keliling untuk kasih edukasi kepada masyarakat dengan keterbatasannya. Terima kasih. Baik Pak Wilmar, menarik sekali penjelasan Pak Wilmar. Tetapi yang kita tangkap di sini bahwa secara teori dan konsep maupun harapan cukup baik tentang Kaldera Toba ini. Tetapi secara praktiknya di lapangan, saya lihat menurut penuturan Bapak tadi ada yang kurang sinkron. Bagaimana menurut Pak Wilmar? Jadi sebenarnya kan, tadi kan udah tahu bahwa geopark ini salah satu pilihan, khususnya di kawasan Danau Toba. Kita lihat kekayaan kita adalah Danau Toba. Danau Toba itu adalah sesuatu kekayaan, apalagi pada zaman-zaman sebelum tahun 80-an. Booming itu pariwisata. Kenapa? Hutannya masih terpelihara, lalu danaunya masih terpelihara. Tetapi dengan PMA, dengan PMDN, mulailah masuk industri yang menjadi sesuatu penyebab kerusakan lingkungan. Oleh karena itu sebenarnya kita harapkan dengan geopark ini bisa mengatasi ini. Tetapi kita lihat mulai dari dideklar dia menjadi inspiring geopark. Jadi belum dia nasional, sudah melalui sesuatu tahapan sebenarnya. Setelah dia menjadi nasional geopark 2013, lalu
pantaslah sebenarnya diusulkan untuk menyandang gelar UNESCO Global Geopark. Tetapi kita lihat dengan persiapan yang tidak matang, maka 2015 di Jepang ditolak menjadi UNESCO Global Geopark. Kenapa? Kelembagaannya kebetulan di sebelah kanan saya ini di koperasi adalah bidang kelembagaan. Jadi kalau kelembagaannya itu tidak bagus, apalagi juga kelembagaannya itu tutup kepemimpinan. Jadi berturut-turut setelah kita ditolak di Jepang oleh UNESCO, maka dikatakan di sana ada 5 yang harus dipenuhi. Maka yang 5 ini antara lain, berikan edukasi kepada masyarakat, berikan panel-panel, sign tanda-tanda bahwa ini adalah geopark, suatu hamparan, suatu warisan yang luar biasa yang harus kita pertahankan. Kemudian ini promosikan. Lalu yang luar biasa menurut UNESCO dari Jepang itu dulu diperingatkan. Jangan hanya ngomong doang. Ada kata-kata in place. Semua tentang persyaratan geopark yang sudah ditetapkan oleh lembaga internasional itu harus terjadi di lapangan. Tidak oleh hanya secara politis diiakan iya tak tahu nggak ada. Itu dari Jepang. Dengan demikian pemerintah pusat waktu itu memberitahu keadaan ini, maka pemerintah provinsi membentuk secara kelembagaan yang permanen namanya Badan Pengelola Geopark Nasional Kaldera Toba. Itu dibentuk. Itu pun setelah gagal sekitar 10 September 2015, masih agak lama ini baru keluar kelembagaan 2016. Maka dibentuklah 2016 Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba. Waktu itu supaya dulu ex officio dulu sebagai ketua percepatan yang masuk ke UNESCO itu adalah asisten Ekbang. Maka setelah gagal di Jepang, maka ditunjuklah orang yang sebenarnya diharapkan orang profesional, yaitu berlatar belakang tambang panas bumi menjadi ketua, yaitu Pak Alimin. Tetapi pada periode itu juga mulai 2016 dikasih mandat kepada pengurus geopark yang sudah melembaga ini. 2016, 2017 sampai 2018 tidak mampu untuk memasukkan dosir ke Jepang, ke UNESCO. Dengan demikian dari sana, maka dengan tidak mampunya kita, maka di sana kita ditolak. Bukan ditolak, ditunda. Kita ditunda. Kalau di Jepang ditolak, tetapi kalau di Monte Carlo Italia ditunda karena harus memenuhi 9 syarat. Ini yang Mei 2023 nanti. Iya, belum nanti ceritanya ini. Oleh karena itu, maka dengan gagalnya memasukkan dosir, maka waktu itu gubernur melihat langkah strategis, dibuatlah tim percepatan. Untuk tim percepatan Geopark Kaldera Toba yang dipimpin oleh waktu itu ex officio Ibu Boru Marpaung, Brigjen Boru Marpaung, Haji Nur Hajija yang memimpin ketua tim percepatan waktu itu, dan kamilah anggota-anggotanya. Lalu dengan gaya militer beliau, kemudian yang paling luar biasa dari Ibu Marpaung ini, Jenderal Ibu Marpaung ini, Boru Batak ini, hatinya ada untuk Toba. Maka dia melakukan berbagai terobosan, termasuk merangkul semua dinas-dinasnya berbuat untuk Toba. Itu saya alami sendiri. Misalnya sumber air, kemudian bagaimana gapura-gapura, baik di Sigulati, di 16 Society ini dilengkapi beliau ini. Kemudian tentang tanda-tanda semua di beberapa gerbang-gerbang, baik pintu masuk ke Toba melalui Kuala Namu, pintu masuk dari Silangit, itu disiapkan beliau ini. Untuk memenuhi dosir yang disyaratkan tadi di 9 rekomendasi itu. Lalu dengan kesibukan beliau, maka dibentuklah lembaga permanen dalam bentuk lain tahun 2018 yang disebut dengan GM, diangkatlah Ibu Hidayati. Dengan meneruskan gaya dari UNESCO ini, gaya dari jenderal ini, maka dipimpin oleh GM waktu itu Ibu Hidayati, semua kita-kita ini melengkapi. Itulah 9 rekomendasi yang kita ditunda untuk menyandang UNESCO Global Geopark. Kita bekerja keras, termasuk saya di dalamnya, ikut merumuskan ini setelah ada perhatian Menteri Pariwisata Bapak Arif Yahya. Pergi dia ke UNESCO, kenapa kami harus begini?
dengan waktu yang relatif singkat beliau juga memimpin dengan hati dan apa yang perlu ditunjang oleh beliau. Oleh karena itu dengan ditunjang oleh tim yang dibentuk oleh Pak Arif Yahya, kemudian juga dengan Ibu Hidayati di provinsi, maka puji Tuhan kita lengkapi 9 syarat ini. Maka kemudian kami juga kasih surat kepada pemerintah pusat, Pak Jokowi, lihatlah kami sudah bekerja keras. Maka Pak Jokowi datanglah ke kawasan Danau Toba, khususnya ke pusat informasi Geopark Kaldera Tua yang di Sigulati. Puji Tuhan, maka tanggal 10 bulan Juli 2020 diterimalah kita resmi menjadi UNESCO Global Geopark. Bagaimana? Itu pun masih ada 6 rekomendasi yang harus kita lengkapi sehingga 2020 kan mulai bulan Juli nih. Maka nanti 2024 tanggal 9 Juli diumumkanlah kita. Merah, hijau, atau hitam. Itu. Jadi oleh karena itu maka 6 rekomendasi inilah yang harus kita lakukan. Lalu yang 6 rekomendasi ini apa? Yang pertama, buatkan dulu tentang suatu konsep atau perencanaanmu tentang kaitan dari kekayaan geologi ini, bagaimana ini kaitannya kepada budaya yang luar biasa di kawasan Danau Toba ini. Lalu kasih tahulah tadi pertanyaannya itu, kasih tahulah ini sama pelaku-pelaku pariwisata, sama pemegang kepentingan. Kemudian setelah itu kemudian bentuklah jejaringmu secara nasional, regional dengan internasional, bahwa kamu telah UNESCO Global Geopark dengan segala kegiatannya. Lalu disebutkan di situ edukasi masyarakat, bekerja sama dengan membuat strategi edukasi dengan lembaga-lembaga geopark yang sudah menjadi menyandang nama UNESCO itu. Kemudian disebut yang paling rekomendasi ke-6 ini, buatkan mitigasi tentang bencana, buatkan edukasi mitigasi bencana. Oleh karena itu supaya jangan ada lagi kebakaran, supaya jangan ada lagi banjir, supaya nanti kalau ada nanti gempa, supaya jangan rusak seperti gempa-gempa yang sekarang ini. Itu semua sudah diwanti-wanti. Nah sekarang pertanyaan, apakah ini sudah kita lakukan? Ini masih perlu nanti kita eksposisi berikutnya. Terkait menurut hemat kami, belum kita lakukan 6 rekomendasi ini secara optimal. Apa buktimu Wilmar Simanjorang belum dibuktikan? Ini tahun ini sudah ada surat teguran dari UNESCO Global Geopark. Mana laporan tahunanmu? Mana yang 1 lembar sesuai dengan format dari perkembangan Toba Kaldera UNESCO Global Geopark? Kalau tidak masuk akhir bulan tahun depan, maka kita juga akan menghadapi masalah. Bisa saja nanti kita merah, ya bisa saja juga dicabut. Kalau dicabut, bagaimana? Berarti kita tidak rawat. Berkat Tuhan tidak kita rawat kepercayaan internasional. Tidak, mungkin juga pemerintah pusat nggak tahu ini. Kenapa? Karena menurut rekomendasi tahun 2015 itu disebut harus ada strong management, harus ada kepemimpinan yang strong. Tapi kita lihat di sini, apakah memang pemimpinnya itu? Lalu menurut arahan dari UNESCO Global Geopark, mengurus geopark ini nggak boleh orang-orang politik, harus profesional dan tadi redaksi menyatakan harus profesional dan ahli di bidangnya dan berjiwa namanya pergerakan movement. Sehingga dengan demikian bisa dia koordinasi ke atas vertikal, bisa dia koordinasi horizontal, bisa dia koordinasi vertikal ke bawah, bisa diagonal. Misalnya diagonal. Pemimpin ini di samping bisa mengambil hati dari pemberikan mandat, misalnya gubernur, harus bisa berkoordinasi dengan dinas-dinas provinsi. Harus bisa berkoordinasi dengan bupati yang 7 ini. Lalu harus bisa berkoordinasi dengan BUMN-BUMN. Ini BUMN kalau kita bangun ini nanti akan berfaedah untuk masyarakat dan berfaedah untuk juga perusahaan. Saya pikir ini yang menjadi tantangan kita, yang kita elaborasi nanti. Kebetulan ada teman saya juga di sini yang tahu juga dari A sampai ke Z, karena hidupnya juga waktu beliau di Dinas Pariwisata terjun langsung ikut di pembangunan pariwisata berbasis geopark. Baik, terima kasih Pak Wilmar. Hormat saya kepada Ibu Jenderal Nur Hajijah Marpaung. Nampaknya Ibu perlu hadir
juga pada kesempatan lain di sini untuk mengurai polemik di Geopark Toba seperti disampaikan Pak Wilmar tadi. Kita tahan dulu untuk Pak Wilmar, karena tadi saya lihat Pak Wilmar berkeinginan supaya Pak Unggul yang juga bicara. Ini ke Pak Unggul, kita hanya ingin sampaikan begini, bahwa keberadaan Geopark Toba sangat diharapkan tentunya bagi penguatan ekonomi masyarakat, ekonomi kerakyatan, produk kerajinan, ulos, berbagai souvenir mungkin yang sering dirindukan oleh pengunjung atau wisatawan di sana. Ini seperti apa peranan dari Dinas Koperasi sendiri atau UKM terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di sana terkait dengan layanan-layanan terhadap wisatawan yang berkunjung ke sana. Silakan Pak Unggul. Baik, terima kasih ke Pak Maruli dari delegasi dan Horas Medan, dan kepada pemirsa yang kami hormati dan mahasiswa juga yang berkenan hadir di sini. Kami sebagai salah satu yang mewakili pengurus di Geopark khususnya di bidang koperasi UKM dan wirausaha, karena kami adalah Dinas Koperasi UKM Sumatera Utara adalah sebagai salah satu koordinator di SK Gubernur. Dan ini kami juga melakukan berbagai hal, namun kita sangat menarik untuk judul yang disampaikan oleh redaksi di sini antara mengurai kecemasan, persiapan dan harapan. Saya juga barangkali sepakat dengan kecemasan, tetapi kita tidak perlu cemas. Kita masyarakat Toba harus tetap optimis dan tetap tegar. Itu harapan saya kepada seluruh masyarakat Danau Toba. Terkesan tadi dari yang disampaikan, history yang disampaikan Pak Wilmar, memang itu apa adanya, bukan ada apanya. Kita Danau Toba sebagai Toba Kaldera UNESCO Geopark adalah anugerah daripada Tuhan. Saya juga sepakat itu, dan itu harus dirawat tidak hanya oleh Pak Wilmar, tidak hanya oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, tetapi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Danau Toba. Itu intinya, sehingga masuk ke tema tadi bahwa Geopark itu adalah memuliakan bumi dan mensejahterakan masyarakatnya. Berbicara mengenai peran kami dari aspek kelembagaannya di kawasan Danau Toba, mungkin dari aspek saya sebagai aspek dari pemerintah di sini, kita tentunya telah melakukan berbagai hal, apakah itu secara organisasi dari pemerintah, dan ini masih tetap yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan dalam menguatkan di masing-masing geosite, kita tidak melihat geosite-nya, dan mungkin ini juga perlu kita karena sosialisasi pemahaman masyarakat tentang Geopark masih sangat terbatas. Jadi bagaimana kita membuat pendekatan kepada masyarakat sehingga masyarakat juga terkesan dengan dia berada di tempat kawasan Geopark Kaldera Toba, dia merasakan ada masih makna kehidupan untuk dia sendiri. Soal masalah kelembagaannya, tentunya berbicara mengenai kelembagaan, di situ sudah berbicara mengenai orangnya, berbicara mengenai manajemennya, dan berbicara mengenai regulasi ataupun SOP yang ada di dalamnya. Dan tentunya kami dari pemerintah harus mendasari kepada regulasi yang ada. Persoalannya sekarang dari aspek kelembagaannya ditata masyarakat, khususnya di pelaku-pelaku UKM wirausaha, ini masih tetap harus kita bersinergi dengan pemerintah kabupaten yang dituju kabupaten ini. Saya juga sepakat yang disampaikan oleh Pak Wilmar sebagai tokoh masyarakat dan tokoh pemerhati Geopark, dari mulai lahirnya adanya Geopark sampai saat ini yang tinggal tetap menetap di kawasan Geopark di Pusuk Buhit. Saya salut sama beliau, dan dia tetap bertahan walaupun melakukan apa yang bisa dia lakukan. Memang inilah jiwa daripada Geopark itu sebenarnya. Masyarakat Danau Toba termasuk pemerintah daerah mau tidak mau, suka tidak suka, menurut saya kita harus bisa berbuat sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Apakah itu berbasis berbasis anggaran ataupun non anggaran. Karena ini adalah berkat daripada Tuhan kepada masyarakat Danau Toba dan berkat daripada Tuhan kepada dunia. Pada dunia, barang siapa yang tidak melakukan itu, dia akan berdosa kepada Tuhan. Itu menurut saya. Walaupun yang sekecil-kecilnya itu dilakukan, kalaupun mahasiswa ini tidak lahir di Danau Toba, tetapi ketika dia melakukan sesuatu untuk Danau Toba, itulah
buahnya, rohnya di Geopark itu. Karena itu adalah diberikan Tuhan kepada kita kawasan Danau Toba yang harus kita lestarikan. Jadi semua yang diberikan oleh Tuhan itu harus mendatangkan kehidupan. Apakah itu? Itulah kreativitas lokal yang bagi kami adalah bagi para masyarakat yang memiliki usaha-usaha yang tergolong kepada UMKM, wirausaha yang selanjutnya kita kolaborasikan menjadi koperasi. Kalau saya melihat di kawasan Danau Toba, kita memang saat ini masih agak susah kita menguatkan kelembagaan daripada personalnya, dari oknumnya secara pribadi kepada para UMKM. Kenapa? Karena memang motivasinya masih motivasi berapa wanipiro, berapa bantuan yang diberikan. Jadi kita, kalau saya dan teman-teman tim, khususnya kami Dinas Koperasi UKM Sumatera Utara, termasuk secara khusus di Samosir Pak Simanjorang, kita berikan bantuan itu sebagai stimulus. Kita tidak berikan uang. Kita memberikan bantuan barang, tetapi itu digunakan untuk menguatkan ekonomi dia. Apalagi kepada Pak dari Pak Maruli dari delegasi, kan kondisi sekarang kan memang kita sudah terlalu lama. Menurut saya juga tahu Pak Manjorang, mantan anggota Pak Manjorang, saya sebagai camat, terlalu lama kita memang orientasinya dikasih bantuan baru jalan gitu. Jadi sekarang ini enggak gitu lagi zamannya, tetapi bagaimana kita dengan autodidak kita bisa berkembang, memanfaatkan apa yang diciptakan Tuhan di Danau Toba. Contohnya di Huta Raja sekarang Pak Manjorang, kita sedang mengumpulkan mak-mak, omak-omak di sana, ibu-ibu, dengan UMKM penenunnya kita kasih gedokan. Saya yang kasih itu waktu di kantor Bupati Pak, kita kasih gedokan, kita kasih peralatan UMKM, kemudian dibangun dia dalam satu wadah koperasi. Itulah di Huta Raja. Jadi kan ini artinya di sana ada berkat Tuhan rupanya yang diberikan Tuhan kepada Danau Toba. Itulah seperti Haujior, Haurese dan segala macam, dan ini bisa menjadi pewarna alam untuk ulos, dan itu dikelola secara mandiri oleh mereka. Sekarang masalahnya adalah mereka tidak tahu mau berbuat seperti apa. Jadi kita melakukan semacam ekosistem bisnis, kita sebagai penghubung. Mereka memproduksi di sana, tapi pasarnya kita siapkan di sini. Sekarang menurut saya, udah di sini Pak Manjorang, bagaimana supaya petenun ulos yang di Huta Raja dan di kawasan Danau Toba memiliki karakter sendiri-sendiri. Contohnya dari Huta Raja Samosir apa karakternya ulos apa. Kalau dari Toba contohnya Pak Manjorang itu Ragi Hotang menurut saya. Itulah dari kawasan Toba. Baru dari Muara dia yang ulos apa. Kalau dari Samosir itu bisa ulos apa namanya itu Pak, yang ulos suri-suri ya. Nah, seperti itu dia. Dan ini sudah dimulai sekarang. Jadi bagaimana berkat Tuhan melalui alam ini bisa menghasilkan untuk kehidupannya, ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab semua. Kami dalam aspek sebagai salah satu anggota dari di organisasi Geopark Kaldera Toba yang membidangi koperasi UKM, kami sebagai kabit kelembagaan, kami memfasilitasi itu. Kami menguatkan di samping, kami sekarang mengarahkan supaya para UMKM, wirausaha dan koperasi itu memasuki era dunia digital. Gitu. Jadi kan walaupun dia mak-mak rupanya saat ini, dia sudah harus memiliki gadget. Dia tiap pagi buka, bangun tidur langsung megang HP. Jadi bagaimana ini supaya tersosialisasi dengan bagus dan menghasilkan secara bisnis, itu yang kita kuatkan. Jadi aspek kelembagaannya kita jelaskan. Kalau aspek kelembagaan sesuai dengan aturan pemerintah, dia memiliki NIB. Kalau masalah halal menurut saya, itu bisa-bisa kita lakukan. Dan memang menurut saya, ini menurut saya sebagai orang Samosir ini Pak, bukan dari saya lepas dulu dinas saya. Itu tergantung kepada siapa yang memakainya. Kalau Bapak datang ke Samosir, mohon maaf Bapak Muslim, Bapak tentu harus mencari rumah makan Muslim, rumah makan Minang. Tetapi jangan kita sendiri yang jadi membuat ini jadi terbeban sehingga masyarakat lokal ini menjadi kos untuk biaya untuk menghasilkan itu. Tetapi pemerintah, termasuk pemerintah kabupaten, provinsi, termasuk saya mungkin, kita harus membuat pendampingan. Dan saat ini selalu kita lakukan pendampingan untuk penguatan kelembagaan. Kelembagaan baik dia wirausaha
UMKM maupun koperasi, dan itu sudah kita lakukan. Yang walaupun di kawasan Danau Toba yang kita lakukan itu pertama di Samosir, di Toba, dan di Tapanuli Utara. Di Dairi sebagian. Karena di Dairi itu contohnya itu kawasan Silai Sabungan Pak ya. Silai Sabungan memang ada masing-masing kapasitas karakter yang tidak sama. Masing-masing geosite ini menurut saya punya karakter masing-masing. Dan barangkali kehidupan ekonomi bisnis juga ini harus disesuaikan. Sehingga masyarakat juga merasa memiliki. Jangan sama, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak tokoh kita Pak Manjorang di sini. Jangan disamaratakan semua. Termasuk pemerintah daerah juga. Semua daerah harus memiliki keunikan-keunikan lokal. Dan inilah yang diciptakan Tuhan. Inilah yang dihadiahkan oleh Tuhan kepada masyarakat Danau Toba. Itulah namanya Geopark. Bagaimana ciptaan Tuhan itu dengan letusan gunung berapi itu bisa mendapatkan kehidupan dan mensejahterakan kita. Bukan berarti kita menjadi anggota UNESCO Global Geopark, anggota Toba Caldera UNESCO Global, langsung duit mengalir dari UNESCO. Nih, bukan. Tetapi pemerintah dan UNESCO juga memberikan arahan-arahan apa yang dilakukan. Itulah yang disampaikan oleh Pak Manjor Kecamasan tadi. Bagaimana kita memenuhi 6 rekomendasi dalam rangka revalidasi. Menurut saya ini yang harus kita percepat sekarang. Baik secara pribadi, kelompok kecil maupun korporasi. Sehingga ini bisa paling tidak kita di sela-sela yang sangat-sangat kritis ini bisa kita melakukan sesuatu. Pemerintah mau tidak mau, termasuk saya kira Pak Gubernur Sumatera Utara pasti mendukung. Apabila dilihat sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat, dan kepada kami diperintahkan oleh Pak Gubernur Sumatera Utara dan Pak Wakil Gubernur, ayo mari apa yang kita lakukan. Apabila itu sesuai dengan peraturan, mainkan. Jangan sempat lowong begitu. Jadi sekarang bagaimana masyarakat lokal di semua kawasan itu, di semua geosite, di 7 kabupaten itu bisa memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itulah kelembagaan yang sesungguhnya. Demikian. Terima kasih Pak Unggul. Tampaknya antusias sekali ya. Tetapi dari tadi belum mengarah ke fokus kita tentang seperti apa gitu untuk Mei 2023 ini. Berapa persentase udah kinerja dari Geopark Toba untuk ini? Padahal di kawasan Toba sendiri kita ketahui Pak Wilmar cukup banyak organisasi ya yang semua misinya untuk Danau Toba. Ini gimana? Apa ini enggak digandeng atau mereka beranggapan mereka harus kerja bakti uangnya sama Geopark, badan pengelola? Izin dulu sebelum Pak Wilmar, ini tokoh beliau, kalau ngomong beliau ini takut saya. Sekarang begini Pak. Jangan dibuat lembaga itu untuk kawasan Danau Toba untuk kepentingan pribadinya. Berdosa dia. Itu sekarang Pak. Nanti Pak Wilmar yang menjawab ya. Saya menyatakan dia berbuat untuk Danau Toba karena itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan melalui letusan api, harus mensejahterakan masyarakat. Datang sendiri itu kesejahteraan itu Pak. Apabila berbuat dia kebaikan untuk masyarakat Danau Toba. Jadi saya berpikir bagaimana kekhawatiran kita di Mei ke depan. Ya kalau itu gagal lagi dicoret UNESCO, semua kita berdosa, termasuk Pak Maruli, termasuk Pak Turnip, termasuk kita semua. Barangkali masyarakat Sumatera Utara termasuk yang berdosa di hadapan Tuhan. Itu menurut saya. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan itu? Siapa yang tidak melakukan sesuai dengan fungsinya? Apakah itu adik-adik mahasiswa? You berdosa, you tidak akan dapat rezeki. Saya juga gitu. Jadi saya di kalangan banyaknya sekarang lembaga-lembaga, silahkan mau 2.000 mau 20.000 lembaga silahkan. Tetapi sejauh mana output dan outcome-nya untuk masyarakat? Itu yang menurut saya Pak Wilmar. Kalau hanya untuk sekedar menakut-nakuti LSM yang ini hantu belau, mohon maaf pemirsa, enggak ada gunanya. Tetapi biarlah itu apakah komunitas ini, contohnya di Danau Toba sekarang, di Samosir contohnya banyak kali WA Group di Toba juga banyak, saya ikut di Humbang juga banyak. Kalau itu saling menghantam terus, kapan lagi bekerja? Katakan ada kelemahan pemerintah daerah, mari kita bangun. Pak Wilmar juga dikritik, saya kritik. Tetapi ketika dia berbuat sesuatu, ya silahkan, welcome begitu. Jadi
Artinya lembaga-lembaga yang muncul, mohonlah kepada kita semua masyarakat di Danau Toba, kita buatlah itu untuk kepentingan daripada Danau Toba. Sehingga kita tidak banyak dosa di hadapan Tuhan ke depan. Itu menurut saya. Mungkin Pak Wilmar bisa menguatkan. Makasih. Ya, langsung aja Pak Wilmar. Terima kasih, jadi menarik ya. Supaya nanti bisa dirangkai Pak Wilmar. Saya lihat di badan pengelola itu orang-orangnya pintar-pintar semua, berpengalaman, matang apa semua. Tapi Pak Wilmar yang selalu menutupi kelemahan yang ada di sana, kayaknya lubangnya terlalu besar, tambalannya dari Pak Wilmar terlalu kecil, jadi tetap bocor gitu. Gimana? Terima kasih. Terima kasih kepada delegasi bahwa terus komit ke Danau Toba. Ini suatu hal yang luar biasa, makanya pada kesempatan ini saya lari datang ke sini. Saya sudah buatkan buku hasil dari disertasi saya. Saya selama dikasih berkat Tuhan untuk menjabat di kawasan Danau Toba, semua yang saya lihat, saya dengar, saya kerjakan, saya teliti. Sudah ratusan undang-undang, peraturan, sampai ke perda, sampai seterusnya. Sudah ratusan juga kelembagaan, sudah ratusan juga kegiatan termasuk yang menarik. Saya salut kepada gubernur, bukan seperti misalnya yang lain. Gubernur pada waktu saya menerima piagam tentang pionir konservasi kawasan Danau Toba dengan berbasis macadamia nuts, beliau mengatakan, saya gagal di dalam rangka waktu go green. Kenapa? Karena saya sangat tidak bisa untuk mengakomodasi yang di Samosir begini maunya, yang di Dairi begini maunya, maka yang disebut dengan go green yang saya pimpin itu gagal. Beliau yang mengatakan ini. Jadi di sini lengkap semua. Sekarang ini sudah diterbitkan buku ini, akan kita luncurkan tahun depan. Sudah di sini semua tentang bagaimana sebenarnya menyelamatkan Danau Toba. Ya, intinya ya ini, geopark ini. Kenapa? Geopark ini sudah merupakan suatu berkat Tuhan bahwa dia intinya adalah seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak. Nah, lalu saya mulai juga pertanyaan ini, perlu umum tahu. Begitu kita masuk Toba Kaldera UNESCO Global Geopark, gubernur mengeluarkan kelembagaan. Lalu tentunya juga dilengkapi dengan penunjukan personil seperti tadi Bapak bilang. Di sana sudah ada mantan-mantan pejabat. Di sana sudah ada yang berpengalaman baik di bidang edukasi, baik di bidang konservasi, baik di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik di bidang promosi. Lalu saya mulai dulu, ditempatkanlah mulai ketua umumnya di situ adalah ex officio Dinas Pariwisata. Dalam kesempatan ini kami katakan bahwa kurang tepat sebenarnya Kadis Pariwisata untuk menjadi ketua umum. Kalau boleh biarlah langsung Bapak Wakil Gubernur. Biar bisa berkoordinasi ke atas, kemudian ke para bupati-bupati yang raja-raja ini, lalu kepada dinas-dinasnya tentunya, dinas-dinas juga di kabupaten, kemudian juga BUMN dan badan usaha swasta. Jadi jangan setingkat dinas pariwisata, nggak mungkin dia bisa didengar oleh dinas yang lain. Itu yang pertama. Kedua, di dalam organisasi setelah kita diangkatlah di situ. Seperti saya sekarang edukasi, penelitian dan pengembangan, diangkatlah di situ staf saya, kepala dinas dan kepala badan terkait. Boro-boro mengerja di Geopark, tupoksinya saja udah bebannya berat. Maka mereka nggak pernah datang rapat ini nih. Kemudian juga demikian seperti Pak Unggul tadi, di usaha kecil menengah itu juga di situ anggotanya adalah kepala dinas koperasi. Tetapi agak jarang. Mungkin Bapak inilah yang datang, satu ditugaskan, kedua karena panggilan. Lalu yang paling kita pernah lihat adalah promosi yang dijabat oleh Dinas Infokom, nggak pernah kelihatan ini. Maka kenapa yang saya katakan di sini berarti ex officio ini kalau bisa jangan lagi diangkat ASN di sini, tapi diangkatlah orang-orang yang profesional. Nah, lalu yang menjadi masalah, kalau mau mengangkat staf untuk Geopark ini biarlah orang-orang yang tinggal di kawasan Danau Toba, jangan di Medan. Boro-boro ongkosnya ke lapangan pun tidak punya. Apalagi juga tidak ada panggilan. Jadi kalau mengurus ini harus berjiwa pergerakan. Jangan pilot politis, jangan hanya hanya untuk nama
nama saja. Lalu itu yang menjadi masalah antara lain. Kemudian begitu kami diangkat oleh gubernur, dikukuhkan, maka kami ada audiensi ke rumah dinas gubernur. Gubernur mengatakan, kalian, halo ketua harian, buatkan perencanaan apa yang dikerjakan 1 hari, apa yang dikerjakan 1 tahun, apa yang dikerjakan 2 tahun, 3 tahun. Sampai sekarang di dalam forum ini saya katakan, mungkin Wilmar Simanjorang itu kadang-kadang dikatakan keras. Saya nggak keras. Mengatakan kebenaran sampai sekarang nggak ada rencana tertulis secara dokumen dari Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Belum ada perencanaan secara tertulis. Kemudian Pak Gubernur juga sudah bikin surat. Tahu Pak Gubernur bukan hanya tugas Pak Gubernur ini, Pak pemilik atau redaksi delegasi. Gubernur mengatakan dibikin surat, Bupati buatkan namanya suatu tim khusus untuk memikirkan geopark, membantu yang 6 rekomendasi ini. Yang bikin SK tentang ini baru Bupati Samosir. Bupati Samosir pun membuat banyak anggotanya, tetapi sampai sekarang nggak ada kerjaannya. Kemudian bupati yang lain jangankan bikin SK, jangankan kerja, SK pun belum ada tentang yang diminta oleh gubernur ini loh. Jadi kita harus luruskan ya. Tapi itu orang sana, tinggal di sana itu Pak Wilmar. Siapa itu? Inilah yang Bapak sebutkan. Ya, ketua harian sebenarnya karena dia adalah dari Samosir, mantan bupati dari sana dan ketua harian, sebenarnya bisa Samosir itu jadi model. Karena sudah disebutkan buatkan suatu tim khusus di kabupaten, tiap kabupaten ini mengerjakan 6 rekomendasi di geosite yang ada di lingkungannya. Hanya Samosir yang bikin, tetapi nggak pernah rapat pun kagak. Apapun yang dikerjakan kata orang Bitai juga kagak. Itu sudah Nah lalu misalnya sudah ada surat juga, hei para bupati buatkanlah supaya bisa nanti dikenal apa itu geopark seperti tadi pertanyaan delegasi. Buatkan namanya mulok. Buatkan tentang peraturan bupati-bupati seperti tadi Pak Unggul bilang. Beda geosite yang ada di Silalahi karena di sana juga harus merangkul budaya Papak. Beda budaya, beda nanti yang di Silalahi karena di sana ada saudara kita dari Karo. Ini kelebihannya ini. Beda yang di Tapanuli Utara, beda yang di Samosir. Nah, oleh karena itu semua bupati ini sebenarnya harus bekerja dengan keras karena sudah ada instruksi dari Pak Gubernur. Nah, lalu muatan lokal. Ini pun hanya Samosir yang buatkan, Humbang sudah, yang lainnya itu masih belum. Nah, lalu di dalam kesempatan ini saya mengamati yang ada perhatiannya dulu adalah Pak Rapidin. Waktu periodenya itu langsung saya diangkat juga. Semua yang ada di Samosir ini, koordinasi ini, lapor kepada saya apa yang kita kerjakan. Makanya inilah salah satu kabupaten yang mendukung, makanya kita masuk ke UNESCO. Lalu bupati-bupati yang lain kurang masih gregetan. Kadang-kadang pernah di satu pertemuan bertanya, samanya biodeti ini dengan geopark gitu. Ketawa saya. Selevel bupati mengatakan begitu. Aisyah rupa do tehe Badan Otorita Danau Toba do geopark. Beda. Badan Otorita Danau Toba itu pekerjaannya ialah industri pariwisata tentang bagaimana ciptaan manusia ini, walaupun ada kaitannya dengan bagaimana keadaan hasil vulkano Toba, tetapi mereka ini industri pariwisata. Itu top down, dari atas itu tuh. Makanya kalau ini dikatakan dari atas, kerjakanlah itu. Oleh karena itu, yang sebenarnya sesungguhnya milik rakyat adalah geopark dari bawah ke atas. Lalu kearifan lokal. Yang terakhir dalam 6 rekomendasi UNESCO itu, pergunakan kearifan lokal, budaya lokal. Lakukan penelitian, lakukan pengembangan, lakukan tulisan-tulisan tentang apa sih sebenarnya kekayaan. Itu diminta di sini. Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa gubernur sudah melakukan, bahwa dia mengetahui harus bersama-sama dengan para bupati ini, maka dibikin surat. Nah, lalu terus terang aja kalau pertanyaan tadi, kami pun jarang rapat-rapat kerja. Karena apa? Bidang-bidang ini juga termasuk bidang promosi tidak jalan. Bidang konservasi terseok-seok. Bidang yang lain-lainnya itu UKM juga karena dilihat tidak terseok-seok semua ini. Ibarat mobil ini banyak yang saya ini juga
tidak penuh anginnya 35, yang lainnya ini kempes anginnya ini. Jadi makanya kalau berjalan ini terseok-seok, ini nggak tahu nanti bagaimana mengatasi bahwa kita nanti bisa kalau datang nanti asesor bulan Mei, Juli, bahkan diputuskan nanti tahun 2024, mungkin nanti sesi berikutnya nanti akan saya jawab ini. Ada strategi itu, ada seperti yang dibilang beliau ini. Apabila kita mau bersama-sama, siapa yang di depan? Ya ketua harian dong. Tapi harus bisa dirangkul ini semua. Harus bisa dirangkul delegasi, dirangkul ini. Gak usah gratis kan promosi ini nih. Gak usah yang lain-lainnya. Atau Pak Wilmar, kita hanya pasrah Geopark Toba itu dicoret oleh UNESCO. Begini, menarik ini nih. Kita pasrah. Begini nih. Saya kan dokter. Untuk apa sertifikat dokter itu kalau memang nggak saya buktikan saya dokter? Ini juga. Untuk apa sertifikat UNESCO ini kita perhatikan kalau tidak ada perubahan seperti yang dibilang beliau ini mengenai usaha kecil menengah, di mana produksinya, di mana dikenalkan oleh dunia. Jadi untuk apa sertifikat? Lebih bagus dicabut ini kalau nggak ada perubahan menurut saya ini. Lebih bagus dicabut biar pelajaran. Nah, untuk apa selalu misalnya? Ini pun menurut kami kan itu kan kita ditoleransi. Ini masih ada 6 rekomendasi. Kalau memang dia sudah Toba Kaldera UNESCO Global Geopark, nggak ada lagi. Lakukan 1, lakukan 2, lakukan 3, lakukan 4, lakukan 5, 6. Ini masih ada 6. Ini aja sudah mau jalan ke 3 tahun nggak dikerjain. Kenapa? Ya harus dari hati. Jangan dipikir seperti tadi Pak Unggul. Jangan dipikir di sini dolar. Nggak ada dolar di sini. Kita dikasih jalan seperti saya. Saya dikasih institut ini kedokteranmu. Maka tergantung saya dokter atau enggak. Ini pun, ini kamu sudah tersertifikasi. Maka bawah ini akan dikenal dunia. Akan ikut kami begitu Pak. Pak Wilmar, asal tidak mungkin sama dengan yang di pikiran saya. Danau Toba itu indah, tanpa UNESCO juga tetap indah. Itu gimana? Begini ya, menarik itu juga sama saya. Kawasan Danau Toba ini berkat Tuhan ini indah, indah, indah. Makanya ada nilai strategis. Yang tadi, kekayaan daripada lingkungannya sangatlah lebih daripada yang lain. Kekayaan daripada kelebihan Danau Tobanya, danau-danau yang terindah, budaya yang terindah. Tadi disebut tadi ada di sana aneka ragam hayati. Ada misalnya mau bikin hitam untuk warna hitam. Makanya kenapa Ulus tidak masuk UNESCO? Karena pewarnanya enggak dipakai yang di sana. Tapi semua penggiat ini terus ulus gitu. Tapi kenapa tidak ditanam tumbuh-tumbuhan yang bikin warna? Kenapa seperti tadi? Bagaimana membina masyarakat? Coba masalah bahan baku gimana sekarang di kawasan Danau Toba. Jadi dengan demikian tolong apa tadi pertanyaannya yang terakhir ini biar karena saya ke kiri dan ke kanan pikiran saya ini. Kita jangan pasrah ya. Begini tidak indah Pak. Kenapa? Kalau kita tidak laksanakan rekomendasi UNESCO ini, ada skala 40 tahun berkurang airnya. Kenapa? Karena hutannya ini lain Danau Toba ini. Menurut teori lingkungan, luas Danau Toba ini harus 5 kali luas dari DTA-nya. Ini kurang dari 3. Tetapi waktu nenek moyang kita merawat ini dengan bagus, walaupun kurang DTA-nya dari 5 kali lipat dari luas Danau Toba, masih bagus. Sekarang udah kurang dari 5, tidak sampai dengan 3. Hutan sudah terbabat. Maka nanti akan terancamlah air. Kalau udah terancam airnya untuk kayu, airnya untuk tanam-tanaman, airnya untuk manusia. Makanya gok disi hacang nang emen nang bawang rarak do pinahan di dulu. Kalau nggak ada air mau bagaimana? Nah lalu kalau kita nggak rawat hulu, apalagi sekarang industri yang ada di danau itu, sekarang kalau di zaman saya dulu dengan zamannya Pak Unggul ini dengan zamannya Pak Turnip masih bisa kita berenang bersih airnya, lalu langsung kita minum. Sekarang nggak saya rekomendasi lagi. Sudah ada lintah di beberapa pantai-pantai, lintah artinya apa? Sudah sangat buruk dan buruk. Oleh karena itu harapan saya
pembangunan berbasis geopark. Inilah yang kita harapkan antara lain pilihan jitu untuk ini. Kenapa? Kalau misalnya lembaga-lembaga yang tadi, banyak lembaga dari Jakarta. Ini kita lihatlah 2024. Kan berakhirlah Pak Jokowi. Bagaimana nanti yang dibikin perpanjangan tangannya Pak Jokowi itu BODT, kita lihat nanti akan diuji sejarah nanti. Apakah berhasil apa enggak, ini nanti masyarakat yang paling nanti untuk menguji itu. Apakah misalnya di sana masyarakat di Sibisa itu ikut terjun enggak? Ikut merasa memiliki bahwa mereka itu punya enggak? Ini pertanyaan yang harus kita uji. Maka banyak lembaga-lembaga sebenarnya yang dibutuhkan untuk Danau Toba, tetapi tidak mengisi kekosongan isi hati rakyat. Tidak dari hati untuk misalnya bisa merawat kekayaan kita ini, kekayaan keindahan lingkungan, kekayaan aneka ragam hayati, yang paling khusus aneka ragam budaya ini yang luar biasa, tidak ada di mana-mana. Begitu Pak redaksi dari media delegasi. Baik, terima kasih Pak Wilmar. Tepuk tangan untuk Pak Wilmar dan Pak Unggul dulu. Tentunya dialog kita pada udah siap. Enggak, tadi saya terkesan dengan kan tadi gini Pak Man, Danau Toba tetap indah tanpa UNESCO. Kan itu tadi kan Pak Wilmar sudah jawab tadi, memang tetap indah. Tetapi UNESCO ini kan perannya bagaimana dengan keindahan yang ada itu, yang diciptakan oleh Tuhan itu dengan dosir-dosir tadi, semakin bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi kerakyatan, begitu Pak. Dengan perbaikan lingkungannya seperti itu. Itulah perannya UNESCO itu, sama dengan bagaimana peran dunia, bagaimana peran IMF contohnya membantu negara-negara yang kekurangan seperti itu Pak. Itu kalau ke mereka nggak ada hasilnya ini. Artinya mereka adalah sebagai satu lembaga yang bisa mengorganisir dan yang bisa memberikan semacam dalil-dalil syarat-syarat beginilah supaya tetap lingkungan bagaimana, apakah perusahaan-perusahaan besar itu tetap ada. Itu masyarakat memang nggak setuju itu Pak, tetapi nggak bisa ngomong. Makanya saya bilang tadi bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Siapa yang tidak mensyukuri anugerah Tuhan dan tidak merawatnya, apalagi ini sudah diproklamirkan oleh UNESCO menjadi anggota UNESCO Global Geopark, ya jawab Tuhan lah nanti di akhirat. Menurut saya begitu Pak. Singkat aja. Jangan dibuang berkat. Baik. Agama apapun itu Pak. Begitu. Baik, terima kasih. Mungkin dialog ini akan lebih menarik dan semakin panas di penghujung pertemuan kita ini. Kalau ada kritik konstruktif atau saran maupun pendapat yang sifatnya membangun kawasan Danau Toba ke depan, mumpung ada Pak Wilmar di sini, boleh disampaikan, sebutkan nama, lembaga maupun asal tempat tinggal, mungkin asal kelahiran. Silakan Pak. Baik, terima kasih redaksi media delegasi. Senang sekali sore ini kita berdiskusi. Dr. Andus Alexander Samosir, MC, pemerhati pendidikan, sehari-hari guru di SMA Negeri 4 Medan, berasal dari Pangururan, Kabupaten Samosir. Barangkali Pak yang mau saya tanggapi, miris memang kita melihat perkembangan Danau Toba belakangan ini. Pak Wilmar, kalau saya nggak salah ingat Pak, Bapak dulu pertama bupati di sana setelah mekar dari Kabupaten Toba Samosir. Nah kemudian Pak Unggul juga pernah camat di Cianjur mula-mula kalau nggak salah. Camat Semenindo. Saya lihat satu Pak, mungkin kesulitan, mungkin nanti Bapak tanggapi. Satu itu soal hak ulayat atau apa namanya, kalau pinggiran Danau Toba itu semua sudah ada yang punya. Saya ingat betul Pak, tahun 92, sekitar 1992 pernah DPRD Sumatera Utara mengeluarkan perda tentang pengelolaan kawasan Danau Toba, bahwa 50 meter, kalau nggak salah saya, 50 meter dari bibir air itu dikuasai oleh negara gitulah, artinya supaya bisa dikelola. Tapi nampaknya Pak ini pun tak jalan ini. Maka sekarang udah suka-suka orang bagaimana mau mengelola. Yang didoakan masyarakat Danau Toba sekarang makin berkurang terus air itu, supaya marga-marga itu udah punya bibir pantai itu semuanya. Nah kemudian Pak, betul apa yang Bapak bilang tadi, kan kalau tahun 80-an itu kita air minum kita dari Danau Toba.
Tapi kalau sekarang Pak udah mandi pun kita udah takut kan. Jadi mungkin bagaimana ini peran dari komponen-komponen yang bersinergi ini. Misalnya kan ya BODT tadi kan udah Bapak jelaskan itu kan berkaitannya dengan kawasan prawisata. Ini peran dari 7 pemerintah kabupaten di sana. Nampaknya Pak ini enggak sinkron ini. Beda di sini, beda di sini. Tak ada memang yang belum memberi hati untuk bagaimana sebetulnya pengelolaan kawasan Danau Toba ini. Jadi bagaimana menurut Pak Wilmar yang saya bilang tadi Pak memang ada kesulitan soal nampaknya bahwa bibir pantai semua udah ada yang punya gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alexander. Mungkin satu penanya lagi kami beri kesempatan biar sekaligus dijawab. Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Destalenti Telombanua dari mahasiswa Unpri Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer. Nah, keberadaan keramba jarang apung atau KJA bisa menjadi salah satu faktor penyebab dicabutnya status geopark kaldera Toba. Karena setelah ditelusuri, limbahkan pakan dari KJA ikut mencemarkan air danau. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di situ Pak, apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemkab sekawasan Danau Toba selama beberapa tahun terakhir untuk meminimalisasi permasalahan tersebut. Sekian saja, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang menarik. Saya kira ini Pak Wilmar dulu yang jawab tentang jalur hijau mungkin kawasan pantai di bibir pantai Danau Toba. Pertanyaan Pak Alexander tadi. Kalau keramba jaring apung itu juga cukup berpengaruh terhadap yang Bapak bilang tadi sudah tak direkomendasi untuk diminum. Mungkin pakan ikan yang berlebih kadarnya di air danau. Silakan Pak Wilmar. Terima kasih. Jadi pertanyaan dari Bapak Alexander untuk kita semua juga para pemirsa dimanapun berada. Jadi tadi kan sudah saya cerita di buku saya ini hasil disertasi saya, doktor saya ini, saya sudah teliti tentang peraturan perundangan tentang kawasan Danau Toba. Jadi betul Pak Alexander, kita sudah punya Perda nomor 1 tahun 90 tentang tidak boleh ada apa-apa di sempadan pantai Danau Toba sejarak 50 meter. Kemudian sudah ada Kepres 81 2014. Terakhir ini sudah ada Integrated Management Planning. Sudah banyak tentang kawasan Danau Toba ini. Tetapi betul yang Bapak lihat ini. Kenapa? Law enforcement kita itu lemah. Jadi ini yang menjadi perjuangan kita. Lalu saya sebagai putra daerah dan juga dalam konteks NKRI, mari kita bersama-sama, kita jagalah kawasan Danau Toba itu, kita jagalah Samosir itu. Yang tanah, saya sarankan jangan ada jual menjual tanah di kawasan Danau Toba. Biarlah namanya kasih kerjasama dengan pihak swasta, pihak investor itu 30 tahun seperti PT Inalum itu 30 tahun udah kembali kepada kita. Jangan dijual, akhirnya nanti cucu kita itu nggak ada punya apa-apa. Lalu jangan nanti hanya orang lain nanti yang punya hotel, punya penginapan di pinggir danau yang cantik itu. Padahal mereka hanya orientasi ekonomi. Dengan demikian dalam kesempatan ini kepada orang-orang cerdas dari kawasan Danau Toba, biarlah kita miliki itu, rakyat kita itu memiliki secara komunal, kemudian kita bekerja sama, biar nanti yang mengelolanya itu bersama-sama dengan kearifan lokal itu dari UNESCO. Jadi jangan jadi industri pariwisata. Dengan demikian maka perda ini mari kita lakukan dengan bagus. Nah lalu jadi sekarang ini coba Pak Samosir di kawasan Danau Toba khususnya Samosir tahun 2021 Pak Samosir hujan turun tidak sama sekali, jarang. Oleh karena itu air Danau Toba akan surut. Kalau air Danau Toba ini berkat Tuhan sama kita, maka adalah namanya emas putih dari kawasan Danau Toba, yaitu air itu ciptaan Tuhan itu hanya satu keluarnya, itu sungai dari Porsea.
Kemudian kita punya sumber energi 2.200 megawatt. Kalau kita kelola hutan-hutannya dengan bagus, maka ini bisa sumber listrik yang paling murah untuk mengolah aluminium menjadi emas putih. Kalau misalnya sekarang ini kan sudah BUMN, sudah dimiliki, sudah dinikmati NKRI itu hasil kawasan Danau Toba. Oleh karena itu pembangunan yang triliun-triliun sekarang kawasan Danau Toba itu sesuai dengan hasil dari kita. Oleh karena itu sebenarnya ini harus kita rawat dengan bagus. Karena sumbernya, pertama sumber air bisa menggerakkan listrik yang luar biasa. Sekarang kan sudah susah gas, sekarang mau kendaraan listrik juga mau diprogramkan oleh pemerintah. Maka kita rawatlah biar 2.200 megawatt ini bisa kita pakai. Kemudian kita rawatlah hutannya biar para wisatanya ini cantik. Kaya lingkungannya, kaya tumbuh-tumbuhannya, kaya juga ada istiadatnya. Jadi ini harus betul-betul kita pelihara. Nah kemudian Adinda menarik sekali. Jadi begini ya. Banyak orang ini ada Pak Sitanggang ini teman saya di lama di Gopak. Nanti kalau ada illegal lodging. Nanti kalau tambang dia apa kita lihat galian C. Kemudian nanti kalau ada misalnya ada apa ada ikan ada jaring apung itu enggak dilihat UNESCO untuk sekarang ini. Jadi jangan dipikir nanti kalau itu apa gagal UNESCO, tidak. Yang mereka minta kita rawat dulu yang ada ini. Kalau yang ini adalah persoalan lingkungan, persoalan pemerintah, bukan persoalan UNESCO dulu ini. Ini kadang-kadang yang salah kaprah Pak Sitanggang dia apa? Wah nanti kalau ada galian C, kemudian nanti kalau ada illegal lodging, kemudian kalau ada nanti misalnya apa? Misalnya kotor karena keramba itu untuk geopark. Bukan mereka tidak penting, tetapi ininya sekarang yang anam itu rawat ini, lakukan pendidikan, lakukan penelitian. Kemudian Gubernur Sumatera Utara sudah ada keputusannya, ini ada orang ini, supaya itu menjadi danau oligotrop. Itu pun ditantang oleh putra-putra Batak juga, biar jangan oligotrop, biar bisa industri gitu. Jadi gimana? Gubernur dilawan lagi. Sudah dibikin oligotrop, ada peraturan gubernur. Lalu dibikin juga oleh gubernur bebannya itu jangan dari 10.000 secara bertahap dikurangin gitu. Tetapi di mana? Tadi dengan pertanyaan beliau itu, di mana? Tataran pelaksanaannya di mana? Sudah ada aturan-aturan itu. Ya, mahasiswa yang tadi bertanya. Jadi catat, bukan tidak harus kita rawat hutannya, harus kita rawat danaunya, tetapi yang geopark dulu, enam yang ini dulu kita lakukan ya. Nah kemudian sudah ada di situ peraturan regulasi dari pemerintah pusat, ada tata ruang, itu peraturan Presiden nomor 81 2018, sudah ada Pergub, sudah ada kemudian juga apa namanya tata ruang provinsi, ada tata ruang kabupaten. Nah sekarang tata ruang itu dilaksanakan apa enggak? Nah sekarang tugas kita yang di ruangan ini, tugas daripada pemirsa yang mendengarkan ini, mari kita rawat Danau Toba. Kalau Danau Toba itu adalah kekayaan berkat Tuhan, seperti tadi kata Pak Unggul. Kalau kita tidak rawat berkat Tuhan ini, Tuhan juga akan marah sama kita. Lihat keadaan sekarang bencana. Makanya saya, apa yang bisa buat kecil-kecil, keliling-keliling untuk edukasi, menanam pohon, saya lakukan itu. Sehingga saya, karena pendidikan, saya banyak dikasih berkat, jabatan banyak dikasih berkat, maka saya putuskan pulang ke kawasan Danau Toba. Lalu dipikir kalau bekerja di $4, tidak ada dolar. Honor pun tidak ada. Kadang-kadang inilah honor udah berapa bulan gak cair ini nih. Mudah-mudahan akhir tahun ini cair dia untuk 6 bulan baru lumayan lah. Amal ibadah. Kalau tidak dicairkan, ya sudah. Kalau dicairkan, syukur alhamdulillah kan gitu. Jadi itu jawaban saya Pak Alexander Samosir yang punya kampung. Itu jawaban saya dalam benua ya. Karena syukur-syukur pertanyaanmu bagus. Makanya nanti kalau kita MU dengan Unpri, ikut kalian merawat ya. Begitu redaksi delegasi yang kami sayangi, kami hormati, dan pemirsa, itulah jawaban kami. Kadang-kadang kedengaran keras, sebenarnya tidak keras karena hanya mengatakan bagaimana yang sesungguhnya, bagaimana the solen dengan mengasih tahu yang the same. Begitu, terima kasih. Baik, yang pertama untuk adik ini zaman generasi Z ini dulu ya kan. Apakah ada usaha yang dilakukan pemerintah? Saya juga ikut di dalamnya Pak Wilmar. Memang Pak Gubernur juga melalui Dinas Lingkungan Hidup telah ada program untuk
membuat kawasan Danau Toba menjadi Jiro Kerambah. Sebenarnya tidak saya yang menyampaikan itu, tapi saya beberapa kali ikut di dalamnya dan itu dilaksanakan secara bertahap. Contohnya seperti di Kabupaten Toba, Simalungun, Samosir, itu masalahnya sekarang sejauh mana pemerintah daerah bisa melaksanakan, bisa mengeksekusi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur dan Kementerian Lingkungan Hidup. Tujuannya adalah dalam rangka konservasi, dalam rangka memperbaiki lingkungan hidup kawasan Danau Toba. Tak lain tak bukan untuk kemaslahatan ke depan supaya Danau Toba itu terawat, supaya kembali ke yang sebenarnya. Saya pernah dengar itu dari Pak Kementerian Menko Maritim Pak Lu langsung, apa masalah gitu. Tetapi ya mari kita tidak bisa hanya pemerintah pusat menyatakan itu, Pak Gubernur, Pak Edi yang tegas, dan pemerintah daerah masih memble-memble, nehi babuji begitu. Jadi adik-adik mahasiswa tolong ini juga menurut saya dikritisi, diingatkan melalui medsos, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui Twitter, silahkan. Artinya itu adalah masamu nanti. Itulah dibilang Pak Jokowi adalah untuk generasi emas 2045. Itu masamu nanti, mungkin kami sama Pak Wilmar udah menghadap yang maha kuasa begitu. Itu titipan kami. Kemudian sama Amang Samosir, saya berpikir begini, berbicara mengenai yang dibuat oleh pemerintah dengan Perda Sumatera Utara nomor 10 tentang kawasan itu. Pak Manjorang telah jawab tadi. Saya sekarang Pak Manjorang, saya berpikir bagaimana kita melarang itu sementara masyarakatnya pun tak makan, Pak. Gitu, saya berpikir dari situ. Jadi artinya kami sekarang dari Dinas Koperasi UKM Sumatera Utara mengupayakan bagaimana yang diciptakan Tuhan di sana bisa menghasilkan untuk kehidupan. Itu dulu, Pak. Jadi kalau dia sudah perutnya berisi dan anaknya bisa sekolah, ya artinya dia juga harus wajib merawat lingkungan. Apalagi didukung oleh tokoh-tokoh agama lagi, di gereja lagi, di Jamitai lagi Pak Manjorang. Berperan semua dan tokoh-tokoh masyarakat juga jadi tokoh yang sebenarnya bukan jadi penokoh. Memanfaatkan situasi. Ketika dia tokoh, ada lingkungan ini, dimanfaatkan itu dekat sama bupati. Jadi dia yang membuat usaha di situ, dia yang membuat contoh yang tak benar gitu. Jadi saya sebagai putra Samosir, putra Danau Toba, saya sangat miris melihat seperti itu. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi saya kepada keluarga saya sampaikan apa yang bisa kau buat untuk dirimu sehingga kau tidak membabat yang diciptakan oleh Tuhan. Saya mulai lahir saya di Tele. Kalau saya lahir dulu, saya masih melihat harimau itu, Pak. Harimau, rusa dan segala macam. Sekarang hutan yang dulu lagi nggak ada lagi. Mau bilang apa? Itulah kehidupan. Itulah karena ya pengaturan nggak disepakati, nggak berdasarkan nilai-nilai budaya yang di sana yang diwariskan oleh para leluhur kita, para misionaris dulu nggak dilaksanakan. Sehingga terjadilah pragmatis terhadap sesuatu untuk kepentingan pribadi. Artinya ini dikuras untuk kepentingan pribadi sehingga lingkungan menjadi terpengaruh. Makanya Pak Manjorang ini tokoh lingkungan ini. Pernah dia bilang saya kasih balik ini ke Pak Presiden Kalpataru ketika itu semacam protes begitu. Jadi apakah kita tidak bisa seperti itu? Kepada pemirsa juga dan kepada kita masyarakat Samosir, putra Danau Toba, menurut saya sekecil apapun yang kita buat untuk Danau Toba ketika kita di sana itu sudah termasuk berbuat kebaikan Pak Samosir. Termasuk yang Bapak sampaikan tadi. Demikian barangkali untuk kita dan Pak media delegasi. Makasih. Baik, terima kasih Pak Unggul. Tepuk tangan dulu untuk Pak Unggul dan Pak Wilmar. Ya tentunya tanpa terasa sudah 1 jam lebih kita di forum ini. Saya tidak membuat semacam hipotesa atau kesimpulan dari pertemuan ini karena cukup terang dan detail tadi disampaikan oleh 2 narasumber kita. Yang jelas kepengurusan Badan Pengelola Geopark nampaknya perlu dievaluasi dan direvitalisasi agar cita-cita pengurus untuk memenuhi rekomendasi-rekomendasi yang diharapkan oleh UNESCO
bisa terlaksana. Meskipun sebenarnya Danau Toba itu sebagaimana dijuluki sebagai negeri indah kepingan surga, merupakan berkat Tuhan, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, jika ada yang kurang-kurang saya mohon maaf, kepada pemirsa sekalian saya juga mohon maaf. Horas Medan, dialog interaktif media delegasi, cerdas, elegan, aspiratif. Dalam rangka di program Horas Medan, perlu kami sampaikan bahwa adapun niat baik kami untuk mengundang Pak Sitanggang, Pak Simanjorang tentang Pak di Danau Toba, bahwa selama ini juga kami juga mengikuti perkembangan dari semua kita yang merantau atau yang tinggal di Samosir, yang bisa memberikan perhatian pemikiran tentang kawasan Danau Toba. Maka tidak salah saya kira kami memilih untuk pertama kali ini Pak Sitanggang dengan Pak Simanjorang. Juga kepada pemirsa delegasi, juga para mahasiswa, juga Pak Samosir, kami mengucapkan terima kasih. Dan ini ada nanti semacam rasa kebersamaan kami, akan kami sampaikan bentuk sertifikat bahwa itu adalah pengikat. Mudah-mudahan apa yang telah dibicarakan oleh Pak Simanjorang dan Pak Sitanggang tadi menjadi berkah untuk kita di kawasan Danau Toba. Saya kira terima kasih. Ya, baik, langsung Pak Mandala Saturni menyerahkannya kepada Pak Wilmar. Ya. Dipoto. Oke, berikutnya dari Pak Niko, pemimpin redaksi media delegasi, kepada Pak Unggul Sitanggang. Dipersilakan berfoto. Ruby.